Halo semuanya, selamat datang di sesi edukasi kita kali ini. Sebagai penasihat keuangan, saya sejujurnya sangat bersemangat untuk memandu Anda membongkar sebuah rahasia besar yang mungkin tidak pernah Anda sadari. Seringkali, saya melihat orang langsung merasa terintimidasi ya, begitu mendengar kata keuangan atau akuntansi. Bawaannya pasti rumit. Tapi tahukah Anda sebenarnya sudah membawa rahasia pengontrol keuangan yang luar biasa kuat tepat di dalam saku Anda saat ini. Coba deh ingat-ingat sebentar aktivitas Anda dari pagi tadi. Pernah nggak Anda membayar secangkir kopi pakai e-wallet atau dompet digital hari ini? Atau mungkin Anda baru saja patungan uang makan siang dan transfer ke teman lewat ponsel? Nah, kalau jawaban Anda iya, selamat. Anda sebenarnya sudah berpartisipasi aktif dalam sebuah kerangka sistem keuangan yang sangat masif tanpa perlu pusing-pusing membuka buku tebal akuntansi. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Di sesi hari ini, kita akan melewati 6 poin utama. Pertama, akuntansi bukan cuma milik perusahaan. Kedua, apa itu SIA sebenarnya? Ketiga, SIA dalam genggaman Anda. Keempat, keuntungan finansial sehari-hari. Kelima, tantangan di era digital. Dan terakhir, keputusan cerdas untuk masa depan. Kita mulai dari bagian pertama. Akuntansi bukan cuma milik perusahaan. Yuk kita patahkan mitos keuangan yang satu ini. Dulu banget, sistem pencatatan keuangan yang terstruktur itu selalu identik dengan perusahaan besar dan entitas bisnis formal kan? Tapi pergeserannya saat ini sungguh luar biasa. Realitas modern kita sudah jauh berbeda. Prinsip-prinsip akuntansi sekarang telah meresap langsung ke dalam aktivitas masyarakat umum dan UMKM sehari-hari. Jadi intinya, Anda sama sekali tidak perlu menjadi korporasi raksasa di gedung pencakar langit untuk bisa menikmati alat pencatatan yang efektif ini. Masuk ke bagian 2. Apa itu SIA sebenarnya? Mari kita lihat definisinya di era digital saat ini. Secara akademis, Sistem Informasi Akuntansi atau biasa disingkat SIA adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Kedengarannya teknis banget ya? Tapi tenang, prakteknya untuk kita sehari-hari jauh lebih sederhana. SIA cukup dipahami sebagai aplikasi-aplikasi pintar di ponsel yang rutin membantu mencatat uang masuk dan keluar kita. Sangat praktis dan membumi. Lanjut ke bagian 3. SIA dalam genggaman Anda. Ini tentang peran SIA sehari-hari. Hal ini mengilustrasikan dengan brilian bagaimana teori rumit tadi secara harfiah ada di genggaman Anda. Lihat saja 4 penerapan utamanya di keseharian kita. Ada aplikasi pencatatan keuangan pribadi untuk melacak pengeluaran. Lalu ada transaksi digital dan e-wallet. Bagi yang punya usaha, ada sistem kasir atau POS untuk pencatatan UMKM secara real time. Dan pastinya e-banking atau m-banking. Semuanya bikin hidup kita jauh lebih mudah, bukan? Biar lebih kebayang, mari kita sebut beberapa nama yang pastinya sudah akrab banget di telinga kita. Buku kas, jurnal, GoPay, OVO, dan Dana. Tiap kali Anda mengecek saldo harian atau mencatat penjualan di aplikasi tersebut, Anda itu sebenarnya sedang mengoperasikan sistem informasi akuntansi yang mumpuni loh. Konsep teoritis tadi sudah sepenuhnya berubah jadi aplikasi yang Anda percaya setiap hari. Bagian 4, keuntungan finansial sehari-hari. Apa sih manfaat nyatanya untuk Anda? Nah, yang paling menarik di sini adalah melihat bagaimana fitur-fitur digital ini bertransformasi jadi hasil nyata. Pencatatan yang rapi itu bukan cuma soal tampilan yang bagus loh. Bagi UMKM, ini adalah kunci emas untuk mendapatkan akses kredit. Transparansi dana otomatis memberikan Anda pengendalian keuangan yang jauh lebih ketat. Dan otomatisasi sudah pasti memberikan Anda efisiensi waktu yang sangat berharga. Ujung-ujungnya, semua fitur canggih tadi bermuara pada satu tujuan utama ini. Membantu Anda menyusun keputusan ekonomi secara lebih bijak. Dengan catatan yang akurat, Anda tidak perlu lagi menebak-nebak kemana larinya gaji bulan ini. Anda tahu persis. Dan dengan begitu, Anda memegang kendali penuh. Bagian 5. Tantangan di era digital. Ingat, ada risiko yang harus diwaspadai. Tentu saja, di balik semua kepraktisan tadi, kita tidak boleh lengah. Ada 4 tantangan utama yang kita hadapi. Pertama, literasi digital yang masih rendah. Kedua, masih kurangnya pemahaman mendasar soal pentingnya mencatat keuangan. Ketiga, nah ini sangat krusial, risiko keamanan data dan maraknya penipuan digital. Terakhir, kita harus ingat bahwa keterbatasan akses internet di beberapa daerah masih jadi rintangan besar. Bagian terakhir, bagian 6, keputusan cerdas untuk masa depan. Mari kita tarik kesimpulannya. Untuk benar-benar mematahkan mitos yang kita bahas di awal, saya ingin Anda mengingat pernyataan ini. SIA bukan hanya milik perusahaan besar, tetapi juga telah menjadi bagian penting dari aktivitas masyarakat sehari-hari.
Alatnya sudah ada, sistemnya terintegrasi, dan kekuatan itu sekarang benar-benar ada di tangan Anda. Sebagai penutup sesi kita yang seru ini, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda renungkan. Sudahkah Anda menggunakan SIA untuk mengamankan masa depan finansial Anda hari ini? Mulailah optimalkan teknologi di kantong Anda, ambil keputusan yang lebih cerdas, dan jadilah pahlawan bagi finansial Anda sendiri. Terima kasih banyak sudah belajar bersama saya hari ini, dan sampai jumpa.